Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Serba-serbi mati dan berhenti hidup. Apa bedanya? Some people die at 25 and aren't buried until 75. Quote dari Benjamin Franklin. Beberapa orang meninggal pada usia 25 tahun dan baru dikuburkan pada usia 75 tahun. Tua itu bukan soal angka atau umur. Orang yang berhenti belajar dan bertumbuh, entah dia berusia 25, 75 atau 95 tahun, sesungguhnya orang itu sudah mati. Hanya saja belum officially diumumkan, kata John Maxwell, motivator top dunia, menjelaskan. Hahaha, menusuk sekali. Son, remember, the best is yet to come. Anakku, ingatlah, yang terbaik belum datang, kata John Maxwell menceritakan ucapan ayahnya saat berusia 95 tahun. Dieng, dahsyat sekali. Beliau masih bekerja full time di usia 95 tahun. Meninggal di usia 98 tahun. Sungguh luar biasa. Tidak heran putranya John Maxwell berprestasi di tingkat dunia. Penulis ratusan buku, terutama kepemimpinan dan motivator top. Like father, like son, kata orang. Seperti ayahnya, demikian juga anaknya. Sementara banyak orang yang sudah merasa tua di usia 50 tahun, Papa John Maxwell justru masih menantikan hal yang terbaik di usia 95 tahun. Nyata benar bedanya. John bercerita suatu ketika dia menghadiri reuni SMA-nya yang sebelah topiknya tentang obat, yang di sebelah lainnya berdiskusi tentang penyakit dan dokter. Selesai acara reuni, saya tidak tahu harus pulang ke hotel atau justru ke emergency room, ujar John Maxwell terbahak. Banyak orang tidak sadar bahwa for as he thinks in his heart, so is he. Seperti orang berpikir di dalam dirinya, demikianlah dia. Kitalah pelukis takdir kita sendiri. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan, saat itulah kita sedang menyapukan kuas di kanvas kehidupan kita sendiri. Malangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya. Mereka mengutuki dirinya sendiri dengan melabel diri STW alias setengah tua, pikun, maklum, sudah berumur, dan sebagainya. Belum lagi hobi sekali menyatakan kepemilikannya atas berbagai penyakit. Saya itu punya darah tinggi. Saya itu punya diabetes. Saya suka sakit mah. Yang disukai dan dipunyai itu kok justru penyakit. Mestinya aset gitu loh, jangan penyakit. Sudah menjadi kebiasaan dalam pembicaraan umum, sehingga tidak sadar bahwa pilihan kata yang berkonotasi negatif itu akan memberikan gambaran kelemahan pada diri sendiri. Nah, terjadilah menurut imanmu. Di sekolah kami terbiasa tidak membicarakan penyakit atau hal-hal negatif. Meski beneran sakit, kami tidak mengucapkannya secara verbal, hanya sekedar untuk pembicaraan ringan. Why? Kan berlawanan dengan doa yang memerintahkan kesembuhan terjadi. Kami fokus pada janji kesembuhan Tuhan dan memilih hanya berita-berita
yang selaras dengan janji-janji Tuhan, maka kesembuhan pun tercipta. Saya paling gak suka jika teman-teman sibuk mengaku sudah tua. Belajar tuh dari papanya John Maxwell. Saya kerap bercanda bahwa saya akan launching buku baru saat berusia 90 tahun. Ternyata tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga banyak orang-orang yang fokusnya pada hal-hal yang negatif. Kita adalah pemimpin. Kalimat retorik yang menarik dan jarang disadari orang bahwa setiap kita adalah pemimpin. Tetapi saya kan gak punya jabatan apa-apa. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, Bu Yeni. Tetapi setiap orang itu pemimpin karena Allah yang tinggal di dalam kita adalah pemimpin. Pemimpin itu pengaruh, bukan jabatan. Setiap kita mempengaruhi orang lain, entah sedikit atau banyak. Seorang ibu rumah tangga paling tidak mempengaruhi anak-anaknya dan suaminya. Tujuan hidup setiap manusia agar menampilkan Allah melalui kehidupannya, sehingga memengaruhi orang lain supaya berjalan pula di jalan-jalan Allah seperti dirinya. Konon, keteladanan berbicara lebih keras daripada 1000 khotbah. Mendengar kisah tentang Papa John Maxwell sudah membuat hati saya bergairah dan ingin meneladaninya. Menyelesaikan pertandingan kehidupan yang membanggakan sebagai pemenang seperti beliau. Dan pengaruh terbesar kita disampaikan melalui perkataan. Kata-kata kita membangun atau menjatuhkan, tergantung pilihan kata yang diucapkan, bagaimana cara menyampaikannya, serta kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Dibutuhkan people skills, kemampuan menghadapi orang dengan cara yang ramah dan efektif, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Belajar yuk agar kita dapat hidup yang berdampak dan menjadi pemimpin yang memberi pengaruh positif. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.